Saudara-saudari, kerajaan Allah bukan sahaja kerajaan Tuhan, bukan sahaja kerajaan yang kita sedang nanti-nantikan. Tetapi kerajaan Tuhan juga adalah dalam bentuk kerajaan yang memerintah di dalam hati manusia. Saudara-saudari, di dunia ini banyak agama yang menekankan satu perkara, yaitu apa yang harus kita lakukan supaya kita diterima oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapat keselamatan. Ada yang mengatakan lakukan ini, ada yang mengatakan lakukan itu. Ikut peraturan ini ataupun ikut peraturan itu. Tetapi ketika Yesus menyampaikan khotbahnya di dalam Injil Matius pasal 5 dan 7, dia tidak sekadar memberi peraturan. Dia menyatakan satu kehidupan kerajaan Allah. Dan kebenaran itu perlu kita fahami. Sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus, kerajaan ini harus kita mengerti, saudara dan saudari. Bagaimana kita akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal sekiranya kita tidak memahami apakah syarat, apakah keadaan, apakah alami, apakah manifesto yang akan ada di dalam kerajaan surga. Khotbah di bukit bukan sekadar mengajar kita untuk menjadi lebih baik, tetapi menunjukkan kita bagaimana menjadi manusia yang sudah diubah. Saudara-saudari, saya ingin membaca di dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus menetapkan satu standar yang sangat tinggi. Saudara, jika kehidupan kita tidak lebih benar daripada kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tahu orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat patuh dengan Taurat. Mereka sangat ketat pematuhannya terhadap Taurat, terhadap tulisan-tulisan Musa. Dan ini sesuatu yang sangat tinggi standar dia. Yesus menetapkan melalui ayat ini, Yesus menetapkan sesuatu standar yang sangat tinggi. Bukan lebih ketat, tetapi lebih dalam. Apakah maksud pernyataan Yesus ini sebenarnya? Saudara-saudari, ahli Taurat dan orang-orang Farisi seperti yang saya nyatakan dikenali sebagai orang yang sangat taat. Mereka menjaga hukum dengan teliti. Tetapi Yesus menegur mereka dengan keras juga. Di dalam Matius 23 ayat 27, Yesus menegur mereka. Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Saudara-saudari, walaupun Yesus mengatakan harus kamu lebih daripada orang-orang Farisi, tetapi Yesus juga menegur orang-orang Farisi ini bahwa mereka
hanyalah seperti batu nisan, putih bersih, tetapi kotor di dalamnya. Masalah mereka bukan pada penampilan luar, tetapi masalah mereka, masalah orang Farisi adalah hati yang tidak diubah. Saudara-saudari, adakah keadaan ini juga menampilkan kita seperti ini? Adakah keadaan orang-orang Farisi ini juga ini menggambarkan keadaan kita sekarang? Penampilan yang luar biasa, tetapi hati yang tidak diubah. Yesus mengalihkan fokus dari kepatuhan luar kepada keadaan hati, daripada peraturan kepada kebenaran dengan Tuhan, daripada peraturan kepada hubungan dengan Tuhan. Yesus memulakan dengan ucapan bahagia ataupun beatitude di dalam Matius 5 ayat 3. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan Allah." Matius 5 ayat 8, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Ini bukan tentang pencapaian manusia. Ini adalah keadaan hati yang sentiasa bergantung kepada Tuhan. Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah dimulai daripada hati. Untuk kita masuk kepada kerajaan Allah yang kekal, kerajaan Tuhan yang kekal, bermula daripada hati kita yang diubah. Hati yang penuh dengan diri sendiri tidak mempunyai ruang untuk Tuhan, tetapi hati yang miskin di hadapan Allah, hati yang miskin di hadapan Tuhan adalah hati yang terbuka untuk dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari, sesuatu yang sangat penting. Kadang-kadang kita merasa sangat bangga sebab kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin." Karena dengan perasaan kita, dengan kesadaran kita bahwa kita miskin, kita sedia untuk menerima kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Saudara-saudari, Yesus membawa hukum ke tahap yang lebih dalam. Mari kita lihat lagi di dalam Matius 5 ayat 21 dan 22. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, 'Jangan membunuh.' Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Di dalam Matius 5 ayat 27 hingga 28. Kita baca satu lagi. "Kamu telah mendengar firman Tuhan, 'Jangan berzina.' Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati." Yesus menunjukkan bahwa dosa bukan hanya bertindak. Yesus menunjukkan bahwa dosa bukan hanya tindakan. Yesus menunjukkan bahwa dosa bukan hanya dalam perbuatan, tetapi dosa bermula di dalam hati kita. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi hari ini kita disadarkan
kita melihat bahwa Tuhan melihat siapa kita di dalam, siapa kita dari hati kita. Yesus juga berbicara tentang kehidupan rohani. Di dalam Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya kamu dilihat. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudari, nampaknya Tuhan tidak mahu melihat perbuatan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Apa yang berada di dalam hati sudah tentunya lambat laun itu diterjemahkan ke dalam perbuatan. Sebelum dilakukan ke dalam perbuatan, saudara-saudari, marilah kita periksa hati kita. Adakah hati kita itu murni di hadapan Tuhan? Yesus menekankan motivasi, bukan sekadar tindakan. Kerajaan Allah bukan tentang dilihat manusia, tetapi tentang dikenali oleh Tuhan. Yesus menutup dengan perumpamaan dari pelajaran ini. Di dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Perbezaannya, saudara-saudari, bukan pada siapa yang mendengar, tetapi kepada siapa yang melakukan. Khotbah di bukit menunjukkan satu kebenaran. Perubahan sejati bermula di hati. Perubahan sejati bukan dilihat lebih dahulu daripada perbuatan, tetapi perubahan sejati adalah perubahan di dalam hati. Dan apabila hati kita diubah, perbuatan luaran kita akan menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Perubahan sejati bermula dari hati. Namun saudara, harus kita jujur. Kita tidak mampu mencapai standar ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita mungkin merasakan kita dapat melakukan semua yang terbaik dengan kekuatan kita sendiri. Apabila kita meletakkan hukum di hadapan kita, kita mampu melakukan setiap hukum itu dengan kekuatan kita. Tetapi saudara dan saudari, biarlah kita merasakan bahwa kita miskin di hadapan Tuhan dan kita sedia dipandu hati kita oleh Tuhan sendiri. Karena tanpa kuasa Tuhan, kita tidak dapat melakukan perubahan di dalam hati kita, apatah lagi di dalam perbuatan kita. Yesus tidak meminta kita sekadar untuk memperbaiki tingkah laku. Karena tingkah laku adalah hasil daripada keadaan hati kita.
Yesus mengundang kita untuk mengalami kelahiran yang baru, yaitu menyerahkan kehidupan kita yang sangat miskin ini ke hadapan Tuhan, agar Tuhan dapat masuk ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita, supaya apa yang berlaku dalam kehidupan kita, Tuhan yang sedang memandu. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Saudara dan saudari, inilah etika kerajaan Tuhan. Apabila hati diubah oleh Kristus, hidup kita akan mencerminkan kerajaan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang kekal abadi, kerajaan Tuhan harus berada di dalam hati kita, agar segala perbuatan, segala kemurnian di dalam hidup kita sudah menyediakan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terbuka kepada kehadiran Tuhan di dalam hati kita masing-masing.